program pengembangan lahan kering. Jadi lahan kering di sini bisa dioptimalkan. Kita juga ada programnya, ada program optimalisasi lahan. Di sini ada lahan rawa nggak ada ya? Kalau ada ya, lahan kering ya silahkan mengusulkan. Itu juga ada bantuan dari pemerintah ya per hektar. Ini salah satu upland ya. Juga di reguler ada juga ya, di reguler silahkan. Jadi ada tanaman untuk hortikultura, di sana misalnya ada buah-buahan, cabai, bawang dan seterusnya. Kemudian untuk tanaman, untuk komoditas tanaman pangan sudah pasti. Di sana ada padi, jagung, kedelai dan seterusnya. Dan untuk komoditas hijauan ternak, kalau ada ternak juga bisa diusulkan. Banyak yang kaitan dengan irigasi. Kemudian ada juga program jalan usaha tani. Kemudian yang menarik Bapak Bupati Ngawi, ada program bagus menurut saya, yaitu program asuransi. Jadi ada asuransi padi. Asuransi padi ini para petani hanya diwajibkan membayar premi Rp36.000 per hektar per musim tanam, ya gitu ya. Karena yang 144.000-nya kita bantu dari APBN. Musim kemarau atau kebanjiran di musim penghujan atau terkena eksplosi hama penyakit, itu nanti bisa diusulkan ke asuransi Jasindo. Nanti asuransi Jasindo atau asuransi pemerintah ini akan mengganti kepada setiap petani yang tidak panen itu per hektarnya Rp6 juta. Jadi hanya membayar 36.000, kalau tidak panen dibayar Rp6 juta. Ini program yang sangat baik dari pemerintah, maksudnya agar ketika para petani tidak panen bisa langsung bisa melakukan pertanaman kembali. Kemudian untuk petani ternak juga demikian, para petani hanya diwajibkan membayar premi Rp40.000 per ekor per tahun, karena yang Rp160.000 itu dibantu oleh pemerintah dari APBN Rp10 juta. Dua-duanya paling lain kalau ternaknya hilang itu diganti Rp7 juta, asalkan jangan pura-pura hilang gitu ya. Kadang-kadang banyak pura-pura hilang padahal dijual ke desa lain untuk korban gitu. Nanti kita bisa memfasilitasinya sampai dengan 50 juta tanpa jaminan. Ini pun menarik untuk melakukan budidaya di bidang pertanian, baik komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun di bidang peternakan. Kalau Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana itu punya beberapa kegiatan seperti tadi pembangunan embung, irigasi itu sendiri-sendiri. Bisa jadi embung di kelompok tani ini, irigasi di kelompok tani yang lain seperti itu. Nah, tetapi kalau upland itu bisa pengembangannya di satu kawasan, misalnya untuk kopi gitu ya. Nah, itu semuanya dilakukan di kawasan tersebut, dari mulai infrastrukturnya tadi yang disebutkan untuk lahannya, kemudian bisa juga ada pengembangan pasca panennya, pembangunan gudang dan lain-lain. Seperti itu Pak. 11, jadi memang ada alat-alatnya yang sudah mulai aus, itu yang perlu untuk ada yang perlu diganti atau mungkin dimodernisasi lebih baik, seperti alat roasting yang kami punya, karena memang kebetulan di Kabupaten Bondoso khususnya di Sumberberingin itu dana yang turun itu dari berbagai sumber, sehingga bentuk roasting yang didapatkan, alat roastingnya itu berbeda-beda dengan kualitas yang mungkin masih kurang memadai, sehingga kualitas roasting yang sesuai standar yang harusnya permintaan pasar yang bagus itu. Porang Ibu. Nah, ini porang adalah komoditi unggulan dengan banyak di Jawa Timur. Dan Ibu Gubernur akan melarang ekspor dalam bentuk raw material. Artinya sebelum diolah tidak boleh diekspor. Dan di sebelah saya ini adalah Ibu, ini adalah penyandang kurnya yang disampaikan oleh beliau tadi.
Ini sudah ada investasi sekitar 5,125 miliar di luas 175 hektar orang. Nanti Ibu, apakah nanti di dalam komoditi ini hanya single komoditi ataukah diperbolehkan dengan diversifikasi Ibu? Karena dengan komoditi porang ini rupanya porang ini bisa memotong perakaran dari tanaman kopinya. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan nantinya UMKM, ya silakan aja. Yang penting program utama Aplen itu terselesaikan dulu dari hulu sampai hilir ya, dari hulu sampai hilir. Nanti ketika ada di hilirnya nanti ada kaitan dengan UMKM silahkan. Hanya untuk sesuai dengan program ini khusus budidaya, kemudian panen dan pasca panen langsung ke industri. Masalah nanti setelah industri dilibatkan UMKM ya silahkan ya. Kemudian yang ketiga training, pelatihan silahkan dimasukkan ke program kegiatan ini ya. Silahkan dimasukkan, dan karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam melakukan upaya atau dalam melakukan budidaya secara baik dan benar. Zat yang memang berguna bermanfaat untuk stamina tubuh gitu ya. Jadi olahan tentunya. Kemudian di samping untuk makanan juga untuk kosmetik. Di Cina banyak porang ini untuk kosmetik ya. Kosmetik, untuk obat-obatan dan seterusnya, sehingga pasarnya itu memang dibutuhkan, dan satu-satunya negara yang cocok untuk porang itu adalah Indonesia. Makanya mereka berharap porang ini bisa bisa dibudidayakan di tanah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan ekspor kita ke negara-negara tetangga. Dan sekarang di Indonesia pun itu sudah mulai dimanfaatkan untuk industri, baik itu untuk obat, untuk kosmetik dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan untuk komoditas ekspor di luar negeri itu memang sangat kurang.